Halo, selamat siang, Sobat Basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke dalam pembahasan pada pertemuan 14, yakni teknologi dan standarisasi wireless. Nanti, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengulas beberapa jenis wireless, berapa beberapa hal kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama penerapannya pada beberapa gadget yang sering kita gunakan, antara lain seperti handphone atau smartphone, laptop, bahkan komputer dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kan kita jelaskan perkembangan-perkembangan dari teknologi yang menggunakan basisnya wireless. Penggunaan internet sudah merambah pada semua pusat perkotaan, internet kantor, Wi-Fi di terminal dan bandara, sampai dengan kota yang sudah menyediakan fasilitas Wi-Fi. Bahkan nyaris di mana saja, kita duduk di kota-kota besar, jika kita buka akses jaringan Wi-Fi melalui handphone kita, maka ada akses internet. Sayangnya penggunaan teknologi Wi-Fi yang sudah masif ini tidak diiringi oleh perkembangan literasi tentang teknologi jaringan Wi-Fi. Sehingga perkembangan teknologi Wi-Fi kurang menambah daya dorong dan dampak domino pada pergerakan. Karena kita hampir bisa dikatakan sekedar konsumen saja. Wi-Fi asal mula katanya berasal dari wireless fidelity. Apa itu? Yaitu merupakan standar jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Sampai saat ini, standarisasi teknologi Wi-Fi secara internasional dipegang oleh institut bernama Institute of Electrical and Electronic Engineering, atau yang biasa kita singkat sebagai IEEE. Nah, IEEE yang bekerja secara global telah menetapkan 3 macam standarisasi jaringan Wi-Fi. Standarisasi seperti ini tidak berbeda dengan standarisasi untuk penerapan teknologi perangkat mobile seperti IMEI, ya, atau International Mobile Equipment Identity. Hal ini tentu terkait dengan industri perangkat jaringan dan aturan hukum tentang penggunaan frekuensi yang berlaku pada negara-negara di dunia, tentu mengacu pada standar yang sudah ada diisyaratkan. Seperti perangkat yang diimplankan pada handphone yang kita pegang, tentu pada fitur tetheringnya harus memenuhi standar ini. Mengapa kita harus menggunakan standar yang sama? Hal ini tentu terkait dengan berbagai penggunaan frekuensi dalam berbagai bidang, mulai dari bidang penerbangan, militer, fasilitas komunikasi publik, dan banyak lagi bidang yang menggunakan frekuensi ini. Pengaturan ini selain agar tidak terjadi penggunaan yang saling tumpang tindih, juga agar pengembangan teknologi Wi-Fi pada berbagai industri jaringan Wi-Fi yang terbesar atau tersebar di berbagai dunia dapat seragam, dapat saling dapat. Sebelum kita membahas standarisasi pada penggunaan Wi-Fi, kita mungkin bisa flashback ke belakang, flashback di masa lalu. Mungkin Anda-Anda yang merupakan generasi tahun 80-an, 90-an pasti ingat itu. Bahwa untuk menelepon ya kita menelepon seseorang itu dulu itu harus menyediakan uang koin dan menunggu antrian di tempat umum. Atau ada juga yang memilih untuk menelepon seorang di wartel atau warung telepon. Sebab tidak semua orang yang memiliki fasilitas telepon rumah di kediamannya masing-masing. Semua kisah di masa lalu itu sangat berbeda sekali dengan masa yang sekarang.
Karena untuk telepon atau melakukan komunikasi jarak jauh, tinggal pakai smartphone atau gadget ataupun PC. Panggilan yang bisa dilakukan pun bukan hanya lewat suara saja, melainkan juga bisa melalui video call. Dan ini semua terjadi akibat adanya teknologi jaringan nirkabel. Nah, ya. Sebenarnya jaringan nirkabel ini nggak cuman Wi-Fi atau wireless fidelity, macam-macam. Bisa saya sebutkan. Ada wireless local area network atau WLAN, ada wireless wide area network atau WWAN, ada wireless personal area network, WPAN. Bahkan yang kadang-kadang kita suka gunakan, tapi itu tidak terlalu kita pahami bahwa itu adalah teknologi jaringan nirkabel. Apa itu? Yaitu Bluetooth, infrared, ya kan, ad hoc, access point. Nah, itu semua masuk ke dalam kategori teknologi jaringan nirkabel. Kita masuk ke dalam definisi terlebih dahulu apa itu jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan media tanpa kabel untuk bisa saling terhubung. Jaringan nirkabel sering digunakan oleh jaringan komputer untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk jarak dekat, biasanya digunakan sebagai alat pemancar, atau biasa kita gunakan Bluetooth. Sementara untuk jarak jauh biasanya digunakan sebagai satelit. Keberadaan dari teknologi jaringan nirkabel sangat erat hubungannya dalam bidang teknik komputer, teknologi informasi, dan juga telekomunikasi. Sebab saat ini penggunaan dari jaringan nirkabel populer dan sudah banyak digunakan. Karena dianggap sebagai lebih praktis dan instan dibandingkan dengan menggunakan jaringan dengan kabel. Teknologi jaringan nirkabel kita bisa lihat beberapa contoh. Ya. Saat ini kita semua sudah mengenal dan telah menggunakan jaringan nirkabel hingga ada banyak pihak yang memanfaatkan teknologi jaringan ini untuk diterapkan sebagai bisnis yang menjanjikan. Contohnya seperti tempat-tempat kongko-kongko ya, atau tempat ngopi, kafe-kafe, itu bisa dengan mudah kita mendapatkan layanan Wi-Fi. Terus penjualan pulsa, paket data, tujuan online, menggunakan internet marketing, dan lain sebagainya. Dari sini tentunya Anda sudah paham apa saja contoh dari jaringan kabel itu sendiri. Pertama, Wi-Fi atau wireless fidelity. Yakni merupakan suatu teknologi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai alat menukar data secara nirkabel melalui jaring komputer dan koneksi internet dalam kecepatan yang tinggi. Lalu ada wireless local area network atau WLAN. WLAN adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang termasuk dalam cakupan satu area yang bersifat lokal. Seperti di dalam satu bangunan atau ada WLAN adalah salah satu contoh sekaligus jaringan nirkabel yang dapat dijangkau untuk area yang luas seperti kota maupun negara, biasanya menggunakan WLAN atau wireless wide area. Dan WPAN adalah jaringan nirkabel yang hanya dapat digunakan atau dapat dijangkau melalui area yang terdekat saja, contohnya seperti Bluetooth, ya, infrared, dan kalau dengan standarisasinya itu yang
IEEE 802.15.4. Setelah kita mengenal definisi dari jaringan nirkabel, ya, kita sudah harus bisa memahami bagian-bagian yang dapat disupport dalam penggunaan wireless, atau biasa kita sebut dengan support mobility. Nah, jadi penggunaan wireless ini menurut support mobility itu diantaranya yaitu produktivitas tidak lagi terbatas pada lokasi atau dengan lokasi, dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, tinggal kita aktifkan saja. Beda hal kalau misalnya kita menggunakan teknologi wire, kita hanya bisa menggunakan fasilitas jaringan tersebut yang apabila gadget kita terhubung dengan kabel, ya, PC kita harus terhubungan dengan kabel LAN, ya, atau kabel yang lain, termasuk laptop kita juga kadang masih ada yang menggunakan fitur port LAN. Ya, itu mengantisipasi menggunakan koneksi jaringan yang berbasis kabel. Berbeda dengan wireless, dia bisa digunakan di mana saja asalkan sudah terinstal instrumen perangkat kerasnya atau hardware-nya dari Wi-Fi tersebut. Selanjutnya, pengguna layanan saat ini sudah berharap menggunakan jaringan wireless roaming untuk memungkinkan perangkat nirkabel untuk mempertahankan akses terhadap internet tanpa kehilangan koneksi. Manfaat wireless antara lain lebih fleksibilitas, lebih produktif, mengurangi biaya instalasi, mudah dalam beradaptasi dari setiap perubahan yang terjadi. Infrastruktur wireless atau wireless NIC, penerapan jaringan wireless membutuhkan end device dengan menggunakan wireless NIC. Nah, sedangkan apa itu NIC? NIC itu adalah hardware atau perangkat keras yang biasa kita sebut sebagai network interface card. Ya, jadi harus ada perangkat. Nah, biasanya di gadget itu rata-rata sudah tertanam di dalam mainboard-nya. Ada yang sudah tertanam di mainboard-nya permanen, ada pun yang dia sifatnya portable. Ya. Nah, ini tergantung dari gadgetnya masing-masing. Ada juga laptop yang kadang-kadang nanti NIC-nya itu bisa dicopot pasang. Ya, tinggal buka bautnya lalu kita biasanya juga terinstal atau terpasang di port M2 ya. Nah, ada yang seperti itu. Kalaupun tidak ada, bisa juga menggunakan NIC yang portable, yang dijual di aftermarket ya. Bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti USB. Tinggal dicolokkan ke port USB. Selanjutnya di sini perangkat infrastrukturnya seperti wireless router atau wireless access point. Ya. Jadi di gadget masing-masing, ya, di laptop ataupun di smartphone atau di komputer harus ada end device-nya, yakni wireless network interface card atau NIC, nanti terhubung dengan infrastruktur yang ada di tempat tertentu, entah di gedung, entah di ruangan, entah di kafe dan lain sebagainya yang ada wireless routernya.
atau wireless access point-nya yang biasanya identik dengan bentuknya piringan ataupun kotak yang ada indikator lampu Wi-Fi-nya, atau biasanya juga ada yang berbentuk ada tiang antena. Ya, kadang kalau misalnya kita ngelihat di suatu ruangan atau gedung itu ada perangkat dipasang bentuk piringan ataupun kotak di tembok ataupun di atap langit-langit, itu biasanya berupa wireless router ataupun wireless access point. Jadi dua komponen ini ya harus ada sehingga nanti proses komunikasi atau proses jaringan itu terhubung satu sama lain. Ini untuk infrastruktur wireless atau wireless yang tipenya home router. Penerapan jaringan wireless pada rumah dapat saja membutuhkan antara lain yang kita butuhkan wireless router, ya, access point, Ethernet switch, dan router. Jadi router ini nanti yang terhubung langsung ke ISP, ya, atau ke provider. Nah, nanti dari router entah nanti mau langsung ke switch atau ke access point atau langsung ke wireless router. Kalau wireless router ini dari ISP ya bisa langsung ke perangkat wireless router. Jadi router yang menerima dari modem ya DSL yang langsung terhubung ke dalam ISP, dan ini wireless router ini routernya bisa dua fungsi, yakni dia bisa berlaku sebagai penghubung ke perangkat ya end device-nya berupa wire atau kabel, atau juga bisa sebagai Wi-Fi. Ya, bentuknya biasanya, tapi kalau rata-rata yang saya tahu setiap provider atau ISP itu dia langsung memberikan perangkat, ya perangkatnya itu wireless router. Jadi sudah langsung bisa menerapkan teknologi wireless. Kalau di Cisco ini bisa dengan tipe ini, ya Cisco Linksys EA 6500 yang menerapkan standarisasi 802.11 AC. Lalu ada infrastruktur wireless business router. Infrastrukturnya ya seperti ini. Bisa menggunakan WAP 4410N wireless NAP atau Cisco WAP 131. Ya. Jadi nanti wireless AP ini terhubung dengan switch, ya, yang langsung bisa kepada PC atau end device. Ya. Ini dengan simulasi access point connect dengan jaringan kabel. Nah, ini yang sebelah kanan ini client connect to access point. Jadi access point ini ya WRS2 dengan Cisco WAP 131 itu langsung bisa terhubung ke end user. Tapi tetap jaringan internetnya ya terlebih dahulu harus terhubung dengan router. Wireless operation, pembahasannya selanjutnya. Di sini dikatakan ada pembahasan mengenai access point mode pasif.
Mode ini melakukan broadcast dengan melakukan pengiriman frame menggunakan SSID. Standar layanan serta penerapan. Tujuan dari mode ini adalah untuk memungkinkan penggunaan layanan wireless pada klien dengan akses point yang tersedia. Lalu ada akses point mode aktif. Klien pengguna layanan harus mengetahui SSID. Klien harus melakukan permintaan layanan broadcast yang tersedia seperti hak akses keamanan yang digunakan. Nah, akses point ini yang mungkin rekan-rekan sering gunakan tapi tanpa disadari itu yang biasanya kita kalau ke kafe ataupun ke tempat kantor ataupun ke kampus itu kan kita nyalakan perangkat WiFi di laptop atau di handphone itu biasanya muncul nama WiFi-nya yang lambang wireless terus ada namanya. Nah, itu adalah access point. Maaf, itu yang namanya SSID. Nah, itu nanti SSID-nya kita harus tahu namanya apa, gitu kan. Ada yang menggunakan password, ada yang tidak. Jadi tergantung dia mau pakai mode yang mana. Akses point juga tergantung penempatannya. Ada yang akses point di indoor, ya, ada juga yang akses point outdoor. Biasanya kalau yang akses point outdoor itu jangkauannya itu lebih luas. Perkenalan teknologi wireless. 10 tahun yang lalu, WiFi itu digunakan dengan menggunakan laptop biasanya. Ya, ada juga untuk wire phone. Nah, beberapa ponsel telah memiliki fitur WiFi, akan tetapi masih kurang fasilitas jaringan wireless. WiFi pun juga sama. Kita bisa menggunakan WiFi di ruang pertemuan, tapi pada saat kita pindah, itu biasanya akan hilang sinyalnya karena akses pointnya itu akses point rata-rata akses point internal atau indoor yang jangkauannya itu jangkauannya itu lumayan pendek. Terus pada tahun 2010 ya kita mengenal adanya multi wifi. Seperti kebanyakan orang memiliki 2 sampai 3 perangkat WiFi. Fasilitas WiFi sudah tersedia di rumah, kantor, tempat umum. Terus mengandalkan jaringan WiFi untuk beberapa aplikasi untuk menjalankan video. Terutama yang sudah menggunakan jaringan 4G. Di tahun 2015 ya. Oh, setahu saya 2010 itu belum ada 4G ya, masih 3G. Nanti dikoreksi saja kalau memang kurang tepat ya. Untuk perkembangan teknologi wireless di tahun 2015 ya. Itu sudah bisa menggunakan WiFi di mana saja karena penerapan infrastruktur akses point itu sudah tersebar di mana saja, termasuk di restoran, kafe-kafe, ya, kampus-kampus. Bahkan dulu saya ingat banget tahun 2015 itu masif sekali provider ISP plat merah, ya bisa sebutlah seperti apa namanya WiFi ID itu sudah masif banget memasang akses point di fasilitas umum atau fasilitas publik. Ya, sehingga kita ini sangat termanjakan atau dimudahkan untuk menggunakan teknologi WiFi. Nah, pada saat ini ya kita bisa atau perangkat
kita ini sudah dapat melakukan streaming ke TV, laptop, telepon, dan tablet. Ya, menggunakan perangkat Wi-Fi standar 802.11 AC sampai 802.11 AD. Jadi sudah menggunakan yang versi ini. Bahkan yang 802.11 AH itu sudah bisa menerapkan wireless for IoT, Internet of Things. Jadi kita bisa meremote sebuah mesin atau sebuah perangkat atau sebuah gadget ya dari jarak jauh. Ya, jadi tidak terlalu delay karena standarisasi ini sudah canggih. Nah, di sini katakan Wi-Fi sudah digunakan untuk melakukan monitoring terhadap di dunia industri, ya kan? Atau yang skala rumahan, kadang kita bisa menyalakan lampu, menyalakan AC, ya kan, menggunakan wireless for IoT yang langsung terintegrasi, bahkan bisa ke Android di handphone masing-masing. Jadi kita sedikit banyak harus mengenal jenis-jenis standarisasi wireless. Dan di sini saya coba memberikan sedikit penjabaran mengenai standar jaringan ya wireless. Ada 802.1 ini untuk LAN atau MAN atau Management and Media Access Control Bridge. Terus ada LLC atau Logical Link Control itu 802.2. Terus 802.3 ini ada GSMA atau CD atau Standard Ethernet Koaksial atau UTP, berarti pakai kabel ya, masih pakai menggunakan kabel. Terus ada, mohon maaf tadi standarnya dari jaringan ya, atau jaringan. Nah, ini belum menerapkan wireless. Terus 802.4 token bus, 802.5 token ring ya, menggunakan kabel STP, 802.6 distribution Q dual bus, terus ada broadband LAN 802.7. Untuk fiber optik ini menggunakan standar IEEE-nya 802.8, standar dari FDDI, terus ada 802.9 Integrated Service LAN Interface atau standar ISDN. 802.10 ada LAN atau MAN Security atau VPN. Nah, yang wireless itu ada di standar IEEE 802.11. Jadi nanti di sini nih mainnya kita di Wi-Fi. Ada 802.11.A, titik B, ada titik AC yang tadi, titik A and B, ya kan, macam-macam. Terus 802.12 Demand Priority Access Method, terus 802.14 Wireless PAN, Personal Area Network atau IRDA dan Bluetooth. Terus 802.16 Broadband Wireless Access standar dari WiMAX. Jadi dari standar 802.11 ke atas sampai ke 16 ini sudah berbasis nirkabel atau wireless. Nah, di sini katakan dari daftar di atas terlihat bahwa pemanfaatan teknologi tanpa kabel untuk jaringan lokal dapat mengikuti standarisasi IEEE 802.11 ke atas. Ya, di mana X adalah substandarnya. Nah, baru kita akan bahas atau kita ulas atau kita jabarkan perkembangan dari standar 802.11X. Di sini ada 802.11 standar dasar WLAN mendukung transmisi data 1 Mbps hingga 2 Mbps. Terus ada 802.11A itu standar high speed WLAN itu 5 GHz band untuk mentransfer data up to 54 MB per second. 802.11B standar WLAN untuk 2,4 GHz atau transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps atau megabyte per second.
Terus 802 11E itu perbaikan dari quality of service pada semua interface radio IEEE WLAN. Terus ada 802 11F mendefinisikan komunikasi inter-access point untuk memfasilitasi vendor yang mendistribusikan WLAN. Nah, terus 802.11G menetapkan teknik modulasi tambahan untuk 2,4 GHz band untuk kecepatan transfer data hingga 54 MB per second. 802.11H mendefinisikan pengaturan spektrum 5 GHz band yang digunakan di Eropa dan Asia Pasifik. 802.11i itu menyediakan keamanan yang lebih baik, penentuan alamat untuk mengantisipasi kelemahan keamanan pada protokol autentikasi dan enkripsi. 802.11j penambahan pengalamatan pada channel 4,9 GHz hingga 5 GHz untuk standar 802.11a di Jepang. Nah, itu dia jenis-jenis wireless ya atau Wi-Fi yang menggunakan standarisasi 802.11x. Di sini juga kita bisa melihat kelebihan dari standar 802.11 lain, mobilitas sesuai dengan jaringan IP, konektivitas data pada kecepatan tinggi, frekuensi yang tidak terlisensi, aspek keamanan yang tinggi, instalasi mudah dan cepat, tidak rumit dan sangat mudah. Sedangkan untuk kelemahannya itu bandwidth yang terbatas karena dibagi-bagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi lain, kanal non-overlap yang terbatas, efek multipath, intervensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, cost yang terbatas, power control, protokol Mach high overhead. Jadi teknologi wireless menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Ya. Dan setiap frekuensi kan berbeda-beda. Apalagi kalau kita sekarang sudah pakai 5G, katanya berbeda lagi dengan 4G frekuensi. Frekuensi LAN, GSM, Scientific Medical, ini 2,4 dan 5 GHz band. Jadi ada gelombang radio wave, ada microwave. Ya, radio wave ini itu range-nya masuk ke dalam 902 sampai 928 MHz dan 2,4 sampai 2,483 GHz. Nah, kalau udah masuk ke ukuran 5,470 sampai 5 GHz itu sudah masuk ke arah baik. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada materi pertemuan 14 ini. Mudah-mudahan pembahasan kita yang sangat singkat ini mengenai wireless itu bisa menambah wawasan untuk rekan-rekan sobat BSI. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaklumi dan saya terima kasih atas atensi dari rekan-rekan yang menyimak video pembelajaran sampai saat ini. Dari saya cukup sekian saja. Salam semangat. Fokus lagi untuk persiapan UAS. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa lulus mata kuliah routing and switching dengan nilai yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat BSI.